Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Nurfadial Gunen dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Sore, dengan nomor induk mahasiswa 187215035. Video ini saya buat sebagai bukti keikutsertaan saya ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik, yaitu memahami atau memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar individu, kelompok, dan kelembagaan. Berikut videonya, disimak ya. Di slide pertama ini ada yaitu pentingnya individu dan kelompok dalam sajian sosiologis. Nah, pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani individuum yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai suatu organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Secara umum, pengertian individu ini merupakan satu organisme tunggal yang hidupnya itu berdiri sendiri dan secara fisiologis itu bersifat bebas dan juga tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Nah, individu ini memiliki ciri-ciri nih. Nah, ini ciri-cirinya secara umum. Yang pertama, individu ini mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki ciri umumnya itu sama sebagai manusia. Yang kedua, individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat, sehingga bisa atau dapat menetapkan kenyataan, interpretasi, situasi, menetapkan aksi dari luar serta dalam dirinya. Yang ketiga, individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, individu ini mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, individu ini mempunyai naluri. Naluri ini untuk bertahan hidup, naluri untuk dapat mempertahankan keturunan, serta juga naluri untuk mencari kepuasan. Nah, di pembahasan selanjutnya ada kelompok dalam sajian sosiologi. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikatnya, keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam satu struktur sosial pada suatu masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok sosial. Nah, ternyata kelompok sosial ini punya jenis-jenisnya loh teman-teman. Yang pertama ada kelompok kekerabatan. Biasanya kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Anggotanya sendiri terdiri dari individu dalam sebuah keluarga inti, yakni ayah, ibu, dan anak-anaknya. Yang kedua, ada kelompok okupasional. Biasanya kelompok ini umumnya terbentuk karena adanya kesamaan nilai, norma, ataupun tingkah laku dari setiap anggotanya. Interaksi antara individu dengan kesamaan profesi ataupun hobi termasuk dalam kelompok sosial okupasional. Yang ketiga ada kelompok volunteer. Umumnya terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Yang keempat ada kelompok masyarakat pedesaan atau rural community. Kelompok ini umumnya didasarkan kepada bentuk aktivitas sosial ataupun pola pikir masyarakat pedesaan yang dikenal penuh pertimbangan tradisi. Kelompok masyarakat ini sendiri lebih memiliki sifat dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Selanjutnya yang kelima ada kelompok masyarakat perkotaan atau urban community. Nah, kelompok ini umumnya tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak terlalu mempertimbangkan tradisi, namun tetap berada dalam kelompok yang sama-sama tinggal di perkotaan. Nah, di slide selanjutnya ini ada pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis.
Nah, kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk memenuhi anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Kelembagaan sosial ialah sistem tata kelakuan dari hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat, menurut Konjinaningrat tahun 1964. Nah, kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkat yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Itu menurut Sujarno Sukanto pada tahun 1990. Selanjutnya, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Nah, ternyata lembaga sosial ini ada macam-macam nih teman-teman. Yang pertama ada lembaga keluarga. Biasanya keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dari seluruh anggota. Misalnya aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Yang kedua ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadian kepada Tuhan serta tata ibadah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Poin ketiga ada lembaga ekonomi. Nah, mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Karena lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya pelanggaran, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Yang keempat ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk dipelihara oleh masyarakat karena tugasnya yang sangat penting. Yang kelima atau yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara seperti urusan pemerintahan, daerah, ataupun pemerintahan negara lain. Nah, di selanjutnya ini ada pentingnya wawasan komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh. Berisi rincian dari prosedur pembelajaran, model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan IPS yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah yang bisa disebut sebagai pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tapi memiliki spesifikasi untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Nah, di sini tuh ada beberapa poin faktor pendukung model pembelajaran komprehensif. Yang pertama ada guru. Berkenan dengan kemampuan guru dalam berbagai aspek, diantaranya kualifikasi pendidikan, potensi, dan kondisi. Yang poin kedua ada siswa. Siswa berkenan dengan karakteristik potensi, minat, dan kemampuan, serta resepsinya terhadap pembelajaran kooperatif serta pelajaran IPS. Yang ketiga ada sarana prasarana. Nah, ini tuh sumber penting, sumber belajar media dan alat bantu belajar berkenaan dengan ketersediaan, keterfungsian, dan kreativitas penyajian dan pemanfaatannya oleh guru. Yang keempat ada ukuran, kondisi dan suasana kelas. Ukuran berkaitan dengan luas dan pemanfaatan ukuran kelas. Yang kelima ada waktu. Efektivitas implementasi model pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang memadai dengan pemanfaatan yang optimal dan bermakna. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.